gimana kabarnya nih? Sehat? Kakak harap kalian semua sehat ya. Untuk membantu kegiatan belajar di rumah kalian, kakak membuat video terkait materi pelajaran yang akan kalian pelajari. Minggu ini ada dua. Yang pertama bahasa Indonesia tentang wawancara, kemudian matematika tentang satuan berat dan satuan waktu. Oke, kita langsung ke materi pertama tentang wawancara. Perhatikan wawancara yang dilakukan oleh Azza dan Leo kepada Pak Budi ya. Pada saat istirahat, Azza dan Leo menemui tukang kebun yang ada di sekolah mereka. Azza dan Leo ingin menanyakan tentang cara merawat tanaman. Azza menghampiri Pak Budi yang sedang merawat tanaman di halaman sekolah. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang anak-anak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, Pak Budi, saya ingin menanyakan tentang cara merawat tanaman. Bolehkah, Pak? Silahkan tanyakan saja, apa saja yang ingin kalian ketahui tentang cara merawat tanaman? Begini Pak, tanaman apa saja yang memerlukan perawatan? Menurut saya sih, semua tanaman memerlukan perawatan agar tumbuh dengan baik. Kalau di sekolah, ini siapa yang bertugas merawat tanaman ya Pak? Tugas merawat tanaman merupakan tugas semua warga sekolah. Namun, sayalah yang bertanggung jawab merawat tanaman yang ada di sekolah ini. Lalu, mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Tanaman perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik, sehingga sekolah akan semakin indah. Tanaman mawar gimana cara rawatnya ya, Pak? Agar tanaman mawar tumbuh dengan baik, tentu perlu dipupuk dan disiram. Lalu, kapan tanaman sebaiknya dirawat, Pak? Tanaman sebaiknya dirawat setiap hari, misalnya saja disiram agar tanaman tidak layu. Wah, terima kasih banyak informasinya ya Pak Budi. Kami jadi lebih tahu tentang cara merawat tanaman. Sama-sama nak, saya juga senang membantu kalian. Oke, dari wawancara yang telah dilakukan Azza dan Leo, kita jadi mengetahui tentang pentingnya merawat tanaman. Dan juga kita jadi mengetahui tentang cara merawat tanaman mawar, yaitu dengan diberi pupuk dan juga disiram. Kita harus merawat tanaman kita setiap hari agar tidak layu. Mengetahui isi wawancara tadi, kita bisa membuat laporan terkait wawancara tersebut, yang diantaranya adalah latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang dari wawancara tadi adalah belajar tentang cara merawat tanaman. Maksud dan tujuan adalah ingin belajar dan bisa mempraktikkan cara merawat tanaman. Topik wawancaranya adalah merawat tanaman. Waktu dan tempat adalah siang hari di halaman sekolah. Laporan hasil wawancara, narasumbernya adalah Pak Budi, wawancara Azza dan Leo, dan hasil wawancara adalah tumbuhan harus dirawat setiap hari, tanaman juga diberi pupuk dan disiram dengan air agar tidak layu. Kesimpulannya, kita harus merawat tanaman setiap hari dengan cara memberi pupuk dan menyiramnya. Oke, materi pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Materi kedua, tentang satuan berat dan satuan panjang. Sebelum kita belajar satuan berat dan satuan panjang, kita akan belajar tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan oleh siapapun akan menghasilkan pengukuran yang sama, contohnya penggaris dan meteran. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan siapapun akan menghasilkan pengukuran yang berbeda pula, contohnya tepa, jengkal, kilan, dan contoh lainnya adalah pena, pensil, dan lain-lain. Perhatikan resep ini ya. Ibu Leo akan membuat sate ayam dengan bumbu kacang. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan ibu. Bahan bumbu kacang yang pertama ada kacang tanah 300 gram, goreng atau sangrai, bawang putih 6 siung, bawang merah 8 siung, cabai merah 4 buah, air 500 ml, daun jeruk 3 lembar, garam gula secukupnya. Kemudian yang terakhir adalah kecap manis 100 ml. Sekarang kita identifikasikan manakah yang satuan baku dan satuan tidak baku. Dari hasil identifikasi kita dapat menyimpulkan
bahwa satuan baku ada kacang tanah 300 gram, kemudian air 500 ml, dan kecap manis 100 ml. Dan satuan tidak bakunya ada bawang putih 6 siung, bawang merah 8 siung, cabai merah 4 buah, garam dan gula secukupnya. Dari hasil identifikasi, kita dapat simpulkan jika satuan baku adalah satuan yang jika diukur kembali hasilnya akan tetap sama. Contohnya kacang 300 gram. Jika kita mengganti dengan kacang yang ukurannya berbeda, tetapi kita menggunakan takaran 300 gram, maka akan tetap sama. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang jika diukur kembali, hasilnya tidak akan sama. Contohnya bawang putih 6 siung. Meski kita menggunakan 6 siung bawang putih, belum tentu sama karena ukuran dari bawang putih pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus menggunakan takaran yang jelas ya. Setelah kita mengetahui tentang satuan baku dan satuan tidak baku, sekarang kita masuk ke materi satuan berat. Satuan berat terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Berikut gambarnya. Di sini ada tangga satuan berat yang dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jika kita ingin mengubah atau menyamakan satuan, maka jika satuan yang akan kita samakan itu naik, maka kita akan bagi 10. Sedangkan jika turun, maka akan dikalikan 10. Contohnya, 10 gram sama dengan titik-titik gram, maka akan turun 3 kali, sehingga dikali 10 kali sebanyak 3 kali, atau dikali dengan 1000. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan titik-titik gram, atau 10 kg dikali 1000 sama dengan titik-titik gram, sehingga 10 kg sama dengan 10.000 gram. Contoh lain, 2200 gram sama dengan hektogram atau ons, maka akan naik 2 kali, sehingga dibagi 10 sebanyak 2 kali atau dibagi 100. Jadi 2200 dibagi 10 sama dengan titik-titik hektogram atau ons, atau 2200 dibagi 100 sama dengan titik-titik hektogram atau ons, sehingga 2200 gram sama dengan 22 hektogram atau ons. Kemudian satuan waktu. Satuan waktu terdiri dari jam, menit, dan detik. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Untuk mengubah menit ke detik, maka dibagi dengan 60. Kemudian untuk mengubah detik ke menit dikalikan 60, mengubah jam ke menit dibagi 60, mengubah menit ke jam dikali 60. Contohnya, jika kita akan mengubah satuan jam ke menit, maka 1 jam sama dengan titik-titik menit. Berarti 1 dikali 60 sama dengan 60 menit. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Contoh lainnya, 2 jam 25 menit sama dengan titik-titik menit. Jadi 2 jam dikali 60 ditambah 25 menit sama dengan titik-titik menit. 2 jam dikali 60 sama dengan 120 menit ditambah 25 menit sama dengan 145 menit. Itu tadi materi yang dapat kakak sampaikan pada minggu 13 ya. Untuk melihat keaktifan kalian dalam pembelajaran minggu ke-13 ini, kakak minta untuk meninggalkan komentar di video ini ya. Tetap semangat, jangan putus asa ya meski belajar di rumah. Sampai jumpa.